Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk belajar hitung cepat. Jadi kita akan sama-sama memperdalam dan juga latihan menjawab soal yang sifatnya hitung cepat ya. Jadi kayak kali bagi, kemudian pecahan dan juga desimal sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Dan kebanyakannya di setiap soal SKD pasti ada hitung cepatnya gitu ya. Nah, untuk soalnya saya memberikan 3 soal yang akan kita bedah bersama-sama dan nantinya akan ada 1 soal yang harus teman-teman kerjakan di rumah. Bagaimana, sudah siap? Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasannya ya. Ini adalah soal nomor 1. Soal nomor 1 bisa teman-teman lihat bahwa soalnya adalah pecahan, dimana pecahan ini ada tanda tambah, bagi, dan tanda kurang. Oke, langsung aja kita kerjakan bareng-bareng nih. Halo teman-teman semuanya, kita langsung aja kerjain soal yang tadi ya. Soalnya adalah 1/2 ditambah 7/8 dibagi 7/8 dikurang 1/3. Maka jawabannya berapa? Nah, di sini teman-teman harus diketahui terlebih dahulu ya, ada 2 jenis ataupun 2 level untuk tingkat perhitungan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu setara atau setingkat. Sedangkan tanda bagi itu setara dengan tanda kali. Nah, karena di sini ada 3 jenis tanda perhitungan, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang tanda bagi, karena tanda bagi ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan tanda tambah dan kurang ya. Jadi yang bagian dalam kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu, harus kita kurungkan gitu. Nah, kita masukkan ke sesuai dengan formulanya. Kalau pecahannya adalah pecahan pembagian, maka ruas kanan harus dibalik terlebih dahulu. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Nah, langsung saja berarti kita rubah 7/8 dikali 8/7 dikurang 1/3. Oke, kalau kita lihat ya dalam tanda kurung ini artinya ada yang bisa dicoret nih satu sama lain, ada angka yang sama ya. Artinya angka yang ada di pembilang bisa dicoret dengan angka yang di penyebut. Dan kedua ruas bisa dilakukan, dan mencoret ini hanya berlaku pada perkalian pecahan ya. Jadi 7 sama angka 7 dibagi 7 1, 7 bagi 7 1, 8, dan angka 8 bagi 8 1, 8 bagi 8 1. Langsung kita pindahkan aja, berarti 1/2 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, kurang 1/3. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan. Nah, 1/2 tambah 1/1 kurang 1/3. Jadi kalau kita lihat dari penyebutnya, kita kan harus menyamakan penyebut dulu ya, karena tanda perhitungan di sini adalah tanda tambah dan tanda kurang ya. Jadi kalau kita lihat dari angkanya, bisa nih satu angka aja yang sama yang bisa dibagi ke 3 angka di atas. Apa angka tersebut? Angkanya adalah 6. Oke, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 1 sama dengan 6, 6 kali 1 sama dengan 6. 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Jadi, langsung saja kita kerjakan. 3 tambah 6 sama dengan 9. 9 dikurang 2 sama dengan 7/6. Oke, 7/6 ini karena angka pembilangnya lebih besar dari penyebut masih bisa disederhanakan ya. Jadi 7/6 itu kalau kita cari sederhananya seperti ini. 7 bagi 6 sama dengan 1, 1 kali 6 sama dengan 6, 7 kurang 6 sama dengan 1, karena sisanya adalah angka 1, 1 ini jadi pembilang dan 6 menjadi penyebut. Jadi jawabannya adalah 1/6. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah B. Oke, kita move ke soal nomor 2.
Oke, kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah 4/5 tambah 2/3 kali 1/2 kurang 2/7 dibagi 2. Nah, ini soalnya agak lumayan panjang ya, tapi sebetulnya sifatnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu melakukan penjumlahan pengurangan dan juga pembagian pada pecahan. Cuman di sini ada tambahan sedikit di angka ataupun di bilangan bulatnya. Oke, langsung aja kita kerjakan di soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 adalah 4/5 ditambah 2/3 dikali 1/2 dikurang 2/7 dibagi 2. Oke ya, di sini ada dua tanda perhitungan yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 2/3 kali 1/2 dan 2/7 dibagi 2. Gimana nih cara kerjainnya? Oke, kita susun dulu ya. 4/5 ditambah 2/3 kali 1/2. Apakah ada yang bisa dicoret? Ada ya teman-teman, ada 2 dan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke, 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 1 sama dengan 3. Tanda kurang dipindahkan, 2/7 bagi 1, 2 per sebetulnya angka 2 ataupun setiap angka yang sifatnya angka bulat seperti ini ya, bukan pecahan, itu artinya adalah 2/1. Jadi kalau kita tarik seperti ini, 2 itu sebetulnya adalah 2/1. Kenapa? Karena 2 bagi 1 ya 2. Ngerti kan teman-teman? Nah, jadi di sini sama saja teman-teman dengan sifat 2/7 dibagi 2/1. Jadi 2/1 ini kita balik terlebih dahulu, 2/7 dikali 1/2. Apakah bisa dicoret teman-teman? Bisa ya. Oke, kita pindahkan dulu ke yang bawah. Jadi 2/7 bagi 2 itu sama dengan 2/7 kali 1/2. Oke, kemudian kita pindahkan lagi, 4/5 tambah 1/3 dikurangi, ini bisa dicoret ya, 1 kali 1 sama dengan 7, 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi kalau kita lihat dari ketiga angka ini, angka berapa sih yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 7. Oke, kalau kita lihat dari soalnya tadi, hampir semuanya, bukan hampir ya, memang semua pilihan A, B, C, D-nya itu adalah penyebutnya 105. Jadi kita tidak perlu cari-cari lagi ya, itu salah satu trik yang harus teman-teman kuasai juga. Langsung lihat di pilihan gandanya. Kita letakkan 105, 105, 105. Sorry, ini tanda kurang ya. Oke, 105 dibagi 5 adalah 21. 21 dikali 4 adalah 84. Oke ya. 105 dibagi 3 adalah 35. 35 dikali 1 adalah 35. 105 dikali 7 adalah 15. 15 dikali 1 sama dengan 15. Oke, langsung saja kita kerjakan. 84 ditambah 35 sama dengan berapa teman-teman? 9, 8, 109, 119 dikurangi 15. Berarti 9 kurang 5 adalah 4. 11 kurang 1 adalah 01. Oke, jadi jawabannya adalah 104/105. Jadi jawabannya adalah D. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Kemudian ini soal nomor 3. Soal nomor 3 agak sedikit kombinasi nih teman-teman. Hasil dari 0,75 ditambah 1/4 dikurangi 25%, maka jawabannya adalah ini sebetulnya sama juga ya teman-teman, hanya dibentuk ataupun dirubah bentuk-bentuknya itu ke dalam jenis angka yang berbeda, ada desimal, ada pecahan, dan ada juga persen. Oke, langsung aja kita kerjakan soal nomor 3.
Oke, soal nomor 3 adalah 0,75 ditambah 1/4 dikurangi 25%. Oke ya, kita sederhanakan dulu nih semuanya teman-teman. Kalau kita lihat dari susunannya, sebetulnya ini kalau kita rubah gampang sekali ya teman-teman. 0,75 ditambah 1/4 ini artinya adalah 1/4 yang setara dengan ataupun yang hasilnya adalah 0,25. Nah teman-teman, sebetulnya kalau ketemu dengan angka-angka seperti ini itu harus dihafal ya teman-teman, karena ada beberapa angka-angka pecahan yang tidak perlu kita cari lagi. Contoh 1/2 itu sama dengan 0,5, 1/5 itu sama dengan 0,2, 1/4 itu sama dengan 0,25, 1/3 itu sama dengan 0,33. Ini adalah angka pecahan dasar yang harus teman-teman hafal, di mana hasilnya itu tidak perlu kita cari. Oke. 1/4 itu sama dengan 0,25 dikurangi 25/100. Kenapa 25/100? 25% itu artinya adalah 25/100 ya. 25/100 yang artinya kalau per 100 kita sudah belajar yang tentang desimal ya. Setiap yang dibagi dengan 10 artinya satu angka belakang koma. Kalau dibagi 100 berarti dua angka di belakang koma, maka 25/100 ini sama dengan 0,25. Paham ya? Karena dua angka belakang koma artinya 25/100 ya. Langsung saja kita pindahkan ke sini 0,25. Oke. Nah, di sini teman-teman ada angka yang sama nih, ada 0,25, ada 0,25. Karena tanda tambah dan tanda kurang sederajat, jadi boleh kita kerjakan yang mana saja. Boleh 0,75 ditambah 0,25 atau 0,25 atau 0,25 dikurangi terlebih dahulu. Itu boleh teman-teman ya, terserah mau dikerjakan yang mana terlebih dahulu. Karena di sini saya melihat ada tanda kurang dan ada dua angka yang sama, maka ini langsung dikerjakan aja teman-teman. 0,25 dikurangi 0,25 kan 0, jadinya 0,75 ditambah 0 adalah 0,75. Nah kalau kita lihat di ABCD-nya tadi 0,75 itu nggak ada teman-teman jawabannya, tapi yang ada adalah 75/100. Kenapa demikian? Karena 0,75 ini sifatnya sama ya kayak yang 25% tadi. 0,75 ini artinya adalah 75/100 atau 75%. Oke teman-teman, ini dia jawabannya. Paham ya? Gampang kan? Semoga teman-teman bisa paham dan bisa menghitung lebih cepat lagi, karena ini adalah hal mendasar yang bisa teman-teman lakukan untuk menjawab soal-soal TIU. Dan lumayan loh teman-teman kalau jawaban-jawaban di TIU itu banyak yang benernya ya kan. Jadi akan terbantu untuk menambah nilai-nilai ataupun akumulatif nilai keseluruhan untuk SKD-nya gitu. Jadi ini harus diikuti ya teman-teman dan harus dipelajari dengan gigih. Last but not least teman-teman, nah jadi saya tadi di awal udah bilang ya kalau nanti di akhir pasti saya akan memberikan tugas untuk teman-teman kerjakan. Jadi silahkan teman-teman kerjakan soal nomor 4 ini dengan pertanyaan nilai dari 33 1/3% dikali 0,15, maka jawabannya adalah silahkan di komen di kolom komentar mana nih jawabannya yang tepat, apakah A, B, C, D, atau E. Saya tunggu jawaban teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan lebih cepat dan lebih teliti. Oke, see you teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong di subscribe jika teman-teman suka, dan silahkan untuk dibagikan ke teman-teman yang lain agar lebih banyak menebar manfaat. Kita bertemu lagi di latihan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.